Kasus ini beneran lagi viral banget di China. Ya, ada seorang TikToker sekaligus gamers terkenal bernama Xiaomao atau secara online dikenal dengan nama Fat Cat. Ia ditinggal pacarnya, lalu karena sedih dan sakit hati, ia memutuskan untuk dari jembatan, guys. Karena cewek yang ia pacari selama hampir 2 tahun mengurasnya habis-habisan. Ia bekerja begitu keras, bahkan sehari-harinya dia memilih untuk makan sayur, guys, daripada daging. Bahkan dia menghabiskan uang hampir 500.000 yen atau 1 miliar rupiah untuk membangun toko bunga sesuai dengan keinginan pacarnya. Mereka berdua LDRan, jarang ketemu, dan tanggal 4 Mei tahun 2024, Xiaomao menerima kabar bahwa pacarnya akan menikah. Dan ya, pada hari itu dia memutuskan untuk menyelesaikan sakit hatinya dengan caranya sendiri. Dan seperti yang sudah aku mention, kasus ini benar-benar viral, banyak orang yang bersimpati. Mereka pada berdatangan datang ke lokasi TKP membawa bunga, bahkan ada yang membawa makanan dan minuman McDonald. Karena memang status terakhir dari Fat Cat, dia menuliskan bahwa tidak suka makan sayuran dan ingin makan McDonald. Dan sesaat setelah kasus ini viral, pacarnya pun muncul ke publik. Ini dia Tensu, dia mengungkapkan permintaan maafnya dan dia mengatakan bahwa ia begitu menyesal telah mengkhianati Xiaomao atau Fat Cat. Nah, itu dia kasusnya, jadi pelajaran untuk kita semua. Sebelum mencintai orang lain, cintai dulu dirimu sendiri. Ya, sahabat khotbah populer, sedih banget memang mendengar berita seperti ini. Seorang pria yang luar biasa berkarir di media sosial dihancurkan oleh satu orang wanita yang dia cintai dengan setulus hati. Tuh. Ini satu sisi laki-laki ini keren sekali ya, punya cinta yang tulus untuk wanita. Tapi di sisi lain sangat disayangkan, kok bisa tindakan seperti itu terjadi. Ya, memang setiap orang punya kapasitas yang berbeda-beda untuk menghadapi masalah. Ada yang kuat, ada yang rapuh. Tapi yang jadi pertanyaannya, bagaimana dengan orang sekitarnya? Bagaimana dengan pembentukan hidupnya? Apakah pria ini sudah lakukan atau sudah terima? Misalnya, sudahkah dia memiliki iman yang teguh? Kok bisa mengakhiri hidupnya hanya gara-gara wanita? Ya, saya tahu ini sakit pasti sakit, kecewa pasti kecewa. 1M dia keluarkan untuk pacarnya ini membangun usaha, dan cinta sekali dia, tapi dikecewakan oleh pacarnya dengan cara selingkuh. Sakit, memang sakit. Tapi bagaimana bekal rohaninya, bekal hidupnya, karakternya? Kok bisa serapuh itu? Memang setiap orang kalau menghadapi masalah ya bisa sedih, galau, stres, bahkan depresi. Tetapi tatkala dia punya pegangan hidup seperti dia punya hubungan dengan Tuhan, dia punya interaksi dengan sesama yang baik, memotivasi, itu menguatkan. Nah, pria ini bagaimana? Tapi saya salut, memang salut ya. Ini pelajaran buat anak-anak muda ya, supaya tidak sembarangan. Berkorban boleh, tapi pakai ini, memilih pasangan itu ya hati-hati gitu loh. Ya, dari sisi wanita ini ya kita sebenarnya bisa maklumi ya. Mungkin dia tidak cinta atau apalah gitu, nggak ngerti pun saya. Tapi menurut saya setiap orang menolak seseorang untuk jadi pasangan hidupnya, pasti orang tersebut punya alasan yang tepat. Itu. Dan semuanya seizin Tuhan. Jadi kalau engkau disakiti oleh pacarmu, ditinggalkan oleh pacarmu, diputuskan oleh pacarmu, ya walaupun sakit, tapi cara berpikir yang tepat adalah dia bukan yang terbaik dari Tuhan. Kalau dia yang terbaik dari Tuhan, sudah pasti Tuhan akan berkati hubungan itu.
atau dia membangun hubungan itu dengan baik dan tidak akan meninggalkan pacarnya begitu sampai kepada pernikahan. Menurut saya lebih baik putus saat pacaran daripada cerai setelah nikah. Itu. Jadi kalau pacarmu di waktu pacaran nampak tanduknya seperti perempuan ini, ya udah ikhlaskan aja lah. Sakit, cari tempat-tempat yang bisa membuat engkau refreshing, gembira, menghilangkan kegalauan gitu. Jangan sampai stres. Nah ini saya khawatir orang sekitarnya tidak ada ini yang bantu dia. Gitu, kok bisa sampai mengakhiri hidup. Tapi di China ini jadi apresiasi yang setinggi-tingginya. Bahkan Presiden China Xi Jinping itu menjadikan ini sebagai hari laki-laki sedunia, laki-laki yang setia kepada pasangannya. Ya, satu sisi saya salut, tapi satu sisi saya pertanyakan, kok bisa? Ya, kok bisa? Kok bisa sedangkal itu, bro? Ya, ini pergumulan juga buat orang-orang tua. Bekali anak-anak kita, ya, firman Tuhan, sadarkan mereka bahwa yang terpenting dan yang terbaik itu Tuhan saja. Ya, jangan sampai anak kita mau mengakhiri hidup karena tindakan ini tidak dibenarkan oleh Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jangan membunuh. Membunuh di sini untuk orang lain saja tidak boleh, apalagi untuk diri sendiri. Ya. Ya, inilah pelajaran penting buat kita, khususnya untuk anak-anak muda. Ya, jadikan saja pelajaran berharga. Ya, pacaran itu tidak usah terlalu berlebihan pengorbanannya. Ya, karena kalau putus sakitnya luar biasa. Ya, tetap ada pengorbanan, tetapi ini pakai akal. Karena orang bisa saja berubah kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Itu. Ini saja sih saya bisa sampaikan untuk menanggapi kasus ini. Ya, saya sangat bersedih, disayangkan. Ya, perempuan ini pun ya tega sekali, tapi saya tahu dia juga punya alasan mengapa dia harus lakukan itu. Ya, tolong tidak dihujat lah gitu, karena setiap orang pun punya potensi untuk menyakiti. Ya, tinggal kita belajar aja gitu, belajar menjadi orang yang setia. Jangan mudah mengiyakan, ya, atau jangan mudah jadian dengan orang yang belum tentu kita suka atau kita cinta. Apalagi buat orang yang kita nggak yakin dia akan menjadi orang yang terbaik saat menjadi pasangan kita. Apalagi dalam kekristenan, pernikahan satu kali, hanya maut yang bisa memisahkan, tidak boleh bercerai. Salah memilih keputusan harus tanggung selamanya.